Seperti yang kita tahu, negaranya Mbah Vladimir Putin adalah negara terluas di dunia. Mengutip World Population Review, Rusia menduduki posisi teratas dalam daftar negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah, dengan total luas 16.376.870 km persegi. Negara ini memiliki wilayah yang masuk di benua Asia maupun Eropa. Membahas benua, tahukah kalian bagaimana sejarah terbentuknya benua? Mari kita bahas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian benua yaitu sebagai bagian bumi yang berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua tersebut tidak terkena pengaruh langsung dari angin laut. Di bumi ini, terdapat 7 benua, yaitu Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Afrika, Australia, Asia, juga benua Antartika. Benua, dalam bahasa Inggris disebut kontinen. Dilansir dari situs Cambridge Dictionary, kontinen merupakan salah satu dari ketujuh daratan besar yang ada di atas permukaan bumi, dan sebagian besarnya dikelilingi laut, serta terdiri atas berbagai negara. Lalu, bagaimana awal terbentuknya benua? Para ahli menjelaskan, jika sekitar 400 juta tahun yang lalu, hanya ada satu benua dan satu lautan luas, yaitu benua Pangea dan lautan Pantalesa. Kemudian, antara 400 sampai 230 juta tahun yang lalu, karena dampak dari aktivitas geologi dalam bumi, Pangea terpecah menjadi 2 benua besar, yaitu Gondwana di selatan dan Laurasia di bagian utara. Bagian barat benua Laurasia bergerak ke arah utara menjauhi benua Gondwana, yang akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Setelah itu, berkisar 150 juta tahun yang lalu, bagian selatan benua Gondwana terpecah menjadi beberapa benua. Bagian barat benua Gondwana bergerak ke arah barat, hingga membentuk benua Amerika Selatan. Sedangkan pecahan benua Gondwana lainnya yang bergerak ke arah timur, membentuk benua Afrika. Pergerakan kecil dari benua Gondwana sebelah timur membentuk wilayah India 100 juta tahun lalu. Selanjutnya, untuk benua Asia dan Eropa, keduanya terbentuk dari bagian Eurasia. Sedangkan benua Antartika terbentuk dari pecahan benua yang mengapung ke arah selatan, dan benua Australia terbentuk dari pecahan benua yang bergerak ke arah timur. Sampai akhirnya, kurang lebih 55 juta tahun yang lalu, benua dan samudra bergerak sampai pada tahapan yang sekarang ini. Berbagai macam teori telah diungkapkan oleh para ilmuwan. Di antaranya, teori apungan benua oleh Alfred Lord Wegener, yang menyatakan, jika pada mulanya terdapat Pangea dan satu samudra. Namun seiring berjalannya waktu, mengalami pergerakan secara perlahan ke arah ekuator dan barat. Sehingga Pangea menjadi terpecah. Ada juga teori kontraksi oleh Descartes, yang menyatakan jika bumi menyusut dan mengerut karena terdapat proses pendinginan. Kemudian, Harry Hammond Hess menyatakan teori konveksi, yang menjelaskan, jika material berupa lava akan sampai ke permukaan bumi di pematang tengah samudra. Selanjutnya, Tozo Wilson juga mengemukakan teori lempeng tektonik, yang mengakibatkan terbentuk batasan, berupa kemunculan gunung dan palung laut. Lalu masih banyak teori yang mengemukakan tentang terbentuknya benua. Menurut Mulyadi, dalam buku Benua dan Samudra, Asia menjadi benua paling luas di dunia. Luasnya diperkirakan 43.998.920 km persegi. Selain menjadi benua terluas, Asia juga dikenal sebagai benua dengan populasi terbanyak di dunia. Benua Asia dikelilingi samudra luas di sebelah utara, timur, dan selatan. Sedangkan pada bagian baratnya, Asia dibatasi oleh Eropa, Laut Merah, Laut Tengah, serta terusan Suez. Benua ini dibagi menjadi 6 kawasan, yakni Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Utara. Asia memiliki 5 pembagian iklim, yakni, iklim tropis yang ada di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Iklim subtropis yang ada di wilayah Asia Timur. Iklim kontinental kutub yang ada di wilayah Siberia. Iklim kontinental kering yang ada di wilayah Gurun Gobi. Iklim gurun yang ada di wilayah Asia Barat. Selanjutnya, ada benua Afrika. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Samudra Hindia di bagian selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di bagian barat. Afrika sangat dikenal dengan keberagaman flora dan faunanya.
Luas benua ini diperkirakan mencapai 30.290.000 km persegi. Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, serta Afrika Selatan. Untuk kondisi iklimnya, wilayah benua Afrika didominasi iklim tropis. Namun, untuk bagian Afrika Utara dan Selatan, memiliki iklim subtropis. Oleh karena sebagian besar wilayahnya berupa gurun, iklim di benua ini cenderung panas dan memiliki curah hujan sedikit. Geser ke benua Amerika Utara. Dilansir dari India Today, Amerika Utara memiliki total luas wilayah sekitar 24.709.000 km persegi. Benua ini dibagi menjadi beberapa wilayah subregion, yakni subregion Amerika Utara, Amerika Tengah, serta Karibia. Kondisi iklim di benua Amerika Utara didominasi subtropis. Lanjut ke benua Amerika Selatan, total luas wilayah benua Amerika Selatan sekitar 17.840.000 km persegi. Benua ini memiliki 12 negara. Secara geografis, Amerika Selatan terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Mayoritas negara atau wilayah di benua ini memiliki iklim tropis. Kita lompat ke benua Eropa. Sebenarnya, benua Eropa terletak di daratan yang sama dengan benua Asia. Hanya saja keduanya dipisahkan oleh pegunungan Ural, sehingga banyak orang menyebut keduanya sebagai benua Eurasia. Eropa memiliki total luas wilayah sebesar 10.507.630 km persegi. Secara geografis, benua Eropa dibatasi oleh Samudra Arktik di bagian utara, Laut Tengah di sebelah selatan, Samudra Atlantik di bagian barat, serta benua Asia di sebelah timur. Benua Eropa dibagi menjadi 4 wilayah, yakni Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, serta Eropa Utara. Pembagian ini lebih didasarkan pada perbedaan kondisi geografis, seperti aspek fisik wilayahnya serta kebudayaan. Mayoritas wilayah di benua Eropa memiliki iklim subtropis dan sedang. Eropa memiliki 4 musim, yakni musim semi, gugur, panas, dan dingin. Selanjutnya benua Antartika. Benua ini memiliki total luas wilayah mencapai 13.720.000 km persegi. Antartika sering disebut benua abu-abu, karena hampir seluruh wilayahnya tertutupi salju sepanjang tahun, dan tidak ada tumbuhan di benua ini. Selain dijuluki benua abu-abu, Antartika juga dikenal sebagai tempat terdingin di dunia, karena memiliki tingkat kelembapan yang rendah. Benua ini tidak memiliki penduduk tetap, karena manusia yang datang ke benua ini hanya untuk melakukan penelitian. Terakhir, benua Australia. Benua Australia berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, serta Selat Torres di bagian utara. Sedangkan di bagian timur, berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Coral. Untuk sebelah selatan, Australia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di bagian barat, juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Australia memiliki total luas wilayah sekitar 8.945.000 km persegi. Benua ini memiliki 8 negara. Walau begitu, sebagian besar atau hampir 2/3 wilayah Australia berupa gurun. Benua ini memiliki iklim subtropis dan sedang. Nah, itulah tadi 7 benua yang ada di bumi, beserta awal mula terbentuknya, sampai pada yang kita kenal sekarang ini. Di setiap benua, atau bahkan suatu negara, terdapat pula suku atau ras manusia yang berbeda-beda. Bagaimana sejarah awal mula manusia mempunyai berbagai macam ras dan warna kulit yang berbeda-beda di dunia ini? Simak di video selanjutnya. Dadah!